Halo guys, selamat datang di channel Auto Boys bareng gua Kautsar Rizky. Di video kali ini kita akan ngebahas mobil listrik apa aja sih yang ada di IMS 2022. Seperti di belakang kita lihat ada booth dari Prestige yang di dalamnya full elektrik. Untuk lebih lanjut, ayo kita cek ke dalam. Nah, di paling depan booth Prestige ada Renault Zoe. Nah, ini mobilnya menghasilkan horsepower sebesar 110 HP dengan torsi maksimal ada di 225 Nm. Top speednya 135 km per jam dan memiliki bobot 1,5 ton atau 1.500 kg. Ini warnanya benar-benar cakep banget, warna ungu. Dan apakah mobil Renault Zoe ini akan banyak di jalanan Jakarta? Kita lihat saja nanti. Lalu di sampingnya sini ya ada Renault Twizy. Nah, mobil ini kalau dilihat ini sangat unik ya, karena untuk satu orang aja nih. Mobil yang sangat kecil dan kata Rudi Salim sih, ini bisa masuk tol. Kalian bayangin kendaraan sekecil ini masuk tol Cikampek deh yang isinya truk semua. Wah, bahaya sih, bisa-bisa nggak kelihatan ini mobil. Dan yang paling fantastis di belakang kita, Ehang 216. Ini adalah moda transportasi masa depan, bisa mengangkut 2 orang, dan kalau nggak salah itu kontrolnya dari bawah. Jadi benar-benar autopilot, benar-benar transportasi masa depan. Kita udah nggak macet-macetan di jalan, ini tinggal cas, terbang udah. Dan spesifikasinya, tinggi pesawat ini 1,7 meter, lebarnya 5,6, muatan maksimalnya itu ada di angka 220 kg, dan jarak terbang bisa 35 sampai 65 km. Waktu terbang 21 sampai 40 menit, dan kecepatan maksimal ada di 130 km per jam. Wow, dilengkapi 16 blades karbon yang bentuknya sangat keren banget. Oke guys, gue baru aja turun dari Ehang nih. Nah, ini kita lihat. Ternyata Ehang juga punya bagasi yang cukup besar deh. Cukup lah. 10 kilo. Ini tasnya dari sini. Oh, ini charging portnya ya? Nah, ini tadi bilang Oke. Oh ya, sekarang gue lagi ditemenin sama Mas siapa, Mas? Agung. Mas Agung. Ini Mas Agung ini pilot dari Ehang 216. Jadi fun fact juga tadi baru dikasih tahu sama Mas Agung. Maksudnya 216 ini adalah 2 passenger dan 16 blades ya Mas ya? Nah, jadi total untuk Ehang ini flight hours-nya baru kurang lebih 1 jam 17 menit. Dan nggak sembarang orang yang bisa mengoperasikan Ehang 216 ini. Harus memiliki registrasi minimal PPL. Kalau Mas Agung ini udah spill IR ya? Gitu. Jadi nggak sembarang orang mungkin beli bisa, cuma mengoperasikannya belum tentu bisa. Seperti itu. Dan di belakang juga masih banyak mobil-mobil Prestige. Andalan Prestige yaitu Tesla. Nah, untuk lebih lanjut kita cek lagi ada mobil listrik apa saja di IMS 2022. Ya guys, untuk saat ini kita sedang berada di booth dari Mitsubishi Motors. Untuk mobil listrik keluaran Mitsubishi, di sini ada mobil Mini Cab MI-EV. Nah, spesifikasinya sebagai berikut. Di itu baterai capacity-nya ada di 16.0 kWh dan diklaim dapat menempuh jarak sejauh 150 km. Nah, di sini ada beberapa penjelasan teknologinya. Di sini ada powernya itu di 41 PS. Lalu torsinya ada di 196 Nm. Nah, di sini juga ada airbag-nya. Ada konfigurasi 4-seater atau 2-seater. Jadi, nah kita lihat bentuknya seperti ini. Bentuknya simple. Emang dalam waktu dekat pasti mobil-mobil listrik bakal mengaspal di jalanan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu booth di IMS 2022, yaitu booth dari DFSK. Di sini ada yang menarik, yaitu mobil DFSK Gelora. Dengan tagline bebas emisi 100% mobil listrik. Nah, yang bikin menarik adalah
mobil ini adalah mobil yang diperuntukkan mungkin untuk kebutuhan niaga seperti mobil kantor, mobil angkutan barang, dan lain-lain. Dan mobil ini ditenagai kapasitas baterai sebesar 42 kWh dengan torsi itu maksimal di 200 Nm. Jadi lumayan bertenaga juga. Lalu walaupun mobil ini mobil niaga, ukurannya juga masih kita bisa bilang yang sangat compact. Dia cuma 3 meter lebih dikit, 3 meter lebih 3 meter lebih 5 cm apa kalau nggak salah. Dan mobil ini sudah dilengkapi oleh ABS. Jadi, halo Adek. Jadi benar-benar mobil niaga untuk masa depan dari DVSK. Kita nanti masih keliling lagi, kita masih lihat beberapa mobil listrik pabrikan lainnya. Ikuti terus. Bootnya MG, mobil keluaran Inggris. Saya sih baru satu aja sih untuk mobil listrik dari MG ini. Sekarang kita bergeser lagi ke boot di sebelah kanan kita. Sekarang kita lagi mampir nih di bootnya IMI, Ford Mustang Mach-E. Jadi spesifikasi untuk Mustang ini itu tenaganya sampai 247 kW dengan horsepower sebesar 337 dengan torsinya nih 560 Nm. Jadi mobil ini adalah mobil yang sangat spesial. Bahkan diklaim 0 ke 60 miles per hour, which is 0 ke 100 itu kurang dari 4 detik. Wow, gila banget sih ini mobil nih. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bootnya Hyundai. Untuk mobil elektrik yang dipamerkan oleh Hyundai, di sini Hyundai dengan bangganya dia memperkenalkan Hyundai Ioniq 5. Ini benar-benar mobil masa depan. Setelah kemarin gebrakan mobil Staria yang bentuknya sangat futuristik, kini ada versi mungkin SUV. Ini bisa dilihat desain velgnya benar-benar terlihat seperti mobil Hot Wheels guys. Nah, untuk power dari mobil Hyundai ini terbagi dua, yaitu standar range di 170 PS dengan torsi 350 Nm. Dan yang versi long range tenaganya di 217 PS dengan torsi 350 Nm. Wow, ini bener-bener mobil yang baru aja mendarat di Indonesia dari masa depan. Oke, sekian kita mereview Ioniq 5. Kita geser ke ATPM lain. Let's go. Nah, sekarang kita ada di boot Wuling. Di belakang kita ada mobil EV dari Wuling, yaitu Wuling GS-EV. Ini mobil compact 4-seat Wuling. Dan mobil ini dilengkapi juga dengan voice command Halo Wuling. Mobil ini benar-benar sangat compact. Mungkin ukurannya kurang dari 3 meter ini. Cocok banget buat kendaraan sehari-hari yang digunakan di Jakarta yang bahkan jalannya kadang-kadang bisa dibilang jalanan sempit ya. Jadi mobil ini sangat menarik untuk kita punya untuk kendaraan sehari-hari. Tinggal cas, jalan kita keliling Jakarta. Kita lanjut ke boot berikutnya. Oke, sekarang kita sedang berada di boot Toyota. Dan di boot Toyota ini adalah salah satu daerah spesial, yaitu electrification. Dan di sini Toyota memamerkan dua mobil PHEV atau PHEV, yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Di sini ada Toyota Prius, di sini ada Toyota EV Smart Mobility dengan livery Horace, We Love Toba. Nah, bisa kita lihat tren ke sini mungkin makin banyak mobil EV dan makin banyak mobil yang bisa dibilang kecil seperti ini, yaitu entah 2-seat car atau 2+2. Setelah boot dari Toyota, kita akan geser ke boot rival abadinya Toyota, yaitu Honda. Let's go. Ternyata sampai sekarang Honda masih belum mengeluarkan electric vehicle. Sampai saat ini sih saya masih belum melihat electric vehicle dari produsen mobil merek Honda. Jadi, ayo ke boot berikutnya. Oke guys, kali ini kita ada di bootnya Chery nih. Nah, Chery juga nggak mau kalah. Dia keluarin juga mobil listrik dengan nama Chery EQ1. Nah,
Mobil ini bener-bener compact banget dengan wheelbase yang nggak sampai 3 meter, bahkan ini cuma 2150 mm, which is cuma 2,1 meter. Terus maksimum speed ini diklaim bisa sampai 100 km per jam dengan power sebesar 30 kW. Dan dengan torsinya nih yang lumayan, yaitu 120 Nm. Mobil ini slow charging time-nya 5-7 jam, cuman kalau misalnya fast charging-nya itu bisa kurang dari 1 jam. Jadi bener-bener compact, kecil, dan mungkin kalau dilihat dari bentuknya mungkin fun to drive ya. Dan yang di display ini masih setir kiri, jadi masih memang belum ada unit yang resmi buat di jalanan Indonesia. Cuman kita berharap mobil listrik segera mengaspal. Semua pabrikan mobil listriknya sudah dipamerkan di IMS 2022. Oke guys, sekian review mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia International Motor Show Hybrid 2022. Jadi kesimpulannya adalah semua pabrikan sekarang lagi berlomba-lomba nih. Dia mengeluarkan mobil-mobil andalannya, mobil listrik. Karena cepat atau lambat memang kita diharuskan untuk pindah dari tadinya mode transportasi menggunakan bahan bakar fosil ke yang lebih ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik seperti di belakang kita dan video-video sebelum ini. Dan buat teman-teman, langsung aja datang ke IMS karena banyak banget dari semua pabrikan mengeluarkan mobil listriknya. Untuk info pembelian kalian bisa cek di Instagram @ims_id dan jangan lupa follow Instagram autoboys.jkt dan YouTube channelnya Autoboys Media karena di sana masih banyak update-update terbaru tentang IMS 2022 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran tanggal 31 Maret sampai dengan 10 April 2022. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Gua Kausar Rizky pamit. Ingat, jangan pernah ugal di jalan, tetap sopan santuy. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.